Indonesia secara rasmi menyertai BRICS sebagai anggota penuh, menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Gebrakan Pak Prabowo, selamat tinggal dolar, selamat tinggal Amerika. Anak-anak jenderal yang belum tolong aku nih guys, pencet tanda plus ya, komentar kawan. Anak-anak jenderal, gebrakan Pak Prabowo guys. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS guys. Ini adalah beranggotakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi kawan. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nanti kalau Indonesia udah masuk nih jadi BRICS. Oi, keren kan Indonesia guys? Iya, itulah guys ya. Jadi Pak Prabowo ini guys gak mau tergantung dengan Amerika ya. Ini dominasi negara-negara maju G7 guys akan kita lawan dengan BRICS guys. Dengan BRICS, dan Indonesia sudah menjadi anggota penuhnya kawan. Mantap nggak itu? Mantap nggak tuh? Jadi Amerika nggak usah lagi nekan-nekan ya. Nanti nggak bisa lagi dia nekan-nekan Indonesia guys. Karena kita sudah punya kawan-kawan negara-negara hebat ini kawan ya. Mantap Pak Prabowo, mantap, mantap kebijakan internasionalnya, menjala jenderal, boom, boom, meledak boom. Wow, Pak Prabowo ini bikin Cina itu kaget. Indonesia resmi jadi anggota BRICS. Indonesia yang sebagai negara pemilik perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Akhirnya Indonesia resmi gabung ke Rusia, bekerja sama untuk membangunkan ekonomi negara. Karena kita ini sebagai negara berkembang harus butuh kerjasama dengan BRICS. Dan aku setuju dengan keputusannya Pak Prabowo ini. Lalu apa untungnya Indonesia masuk ke anggota BRICS? Untungnya itu banyak guys. Indonesia ini masih sebagai negara berkembang. Dan Indonesia ini memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi di anggota BRICS ini sangat membutuhkan Indonesia gitu. Jadi aku harap nanti Indonesia itu sebagai pannya BRICS, dan aku harap semoga di pemerintahnya Pak Prabowo Indonesia semakin maju guys. Apalagi kita udah gabung ke anggota BRICS, aku rasa ini sih maju banget sih menurut saya. Karena kalau udah gabung ke anggota gitu pasti kerjasamanya itu makin meningkat. Apalagi Indonesia ini ekonominya besar, apalagi yang korupsi juga banyak. Aduh. Sehubungan dengan informasi mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS, dapat saya sampaikan beberapa update sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Brazil kemarin tanggal 6 Januari waktu Amerika Selatan mengenai keputusan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Hal ini tentunya terkait erat dengan keinginan negara-negara BRICS untuk segera menerima Indonesia yang selalu berkomitmen dan juga telah menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai macam isu global dan juga penghargaan dan pengakuan dari negara-negara BRICS terhadap komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dan langkah strategis Indonesia juga ini dihargai untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Sesuatu hal yang selalu kita sampaikan dan kita dorong dalam berbagai kesempatan di forum multilateral. Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan terpisah sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk
memperkuat kerjasama antara selatan-selatan dan memastikan suara dari negara-negara Global South, aspirasi dari negara-negara Global South dapat terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara global. Terakhir, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai ketua BRICS di tahun lalu 2024 atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabung Indonesia ke BRICS, dan juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Brazil selaku ketua BRICS di tahun 2025. Kedepannya, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS dan pihak-pihak lainnya untuk dapat mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Indonesia resmi gabung BRICS. Ini nih sederet keuntungannya. Jadi baru aja pemerintah Brazil mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia ini telah disetujui oleh negara-negara pendirinya, yakni Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Selain Indonesia, beberapa negara lain udah lebih dulu bergabung, antara lain Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Nah, tentu bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi yang diproyeksi jadi penyeimbang kekuatan Barat ini bakal ngasih banyak dampak positif. Misalnya, Indonesia punya peluang besar untuk memperkuat kerja sama global, khususnya dengan negara-negara berkembang dengan ekonomi signifikan seperti China dan India. Dengan BRICS sebagai wadah, Indonesia juga bisa memperkuat suara dan aspirasi negara-negara di belahan bumi selatan dan memastikan keterwakilan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan global. Keanggotaan ini juga nggak hanya ngasih akses pasar yang lebih luas bagi komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selain itu, keanggotaan penuh di BRICS ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat fundamental ekonomi, dan membawa Indonesia menuju level pembangunan yang lebih tinggi. Jadi bergabung ke BRICS ini jadi langkah strategis yang menunjukkan tekad Indonesia untuk menjadi pemain global yang aktif dan kompetitif, sekaligus memperkokoh hubungan dengan negara-negara berkembang di dunia. Indonesia secara rasmi menyertai BRICS sebagai anggota penuh, menjadikan kumpulan ekonomi pesat membangun itu sebagai anggota ke-6-nya. Ia penambahan kepada anggota penuh sedia ada iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Pengumuman itu dibuat oleh Brazil selaku pengerusi semasa BRICS yang dilihat meluaskan pengaruhnya di rantau Asia Tenggara. Dengan keluaran dalam negara kasar KDNK kira-kira 1.4 trilion dolar Amerika, populasi melebihi 280 juta dan pertumbuhan ekonomi tahunan melebihi 5% sepanjang dekad lalu, Indonesia merupakan salah satu ekonomi paling pesat berkembang di dunia. Kementerian Luar Brazil berkata kemasukan Indonesia mencerminkan komitmen bersama untuk mereformasikan tadbir urus global dan memperkukuh kerjasama di negara-negara selatan global. BRICS memulakan perluasan keanggotaannya semasa sidang kemuncak di Johannesburg pada tahun 2023 memperkenalkan kerangka negara rakan kongsi baharu. Keanggotaan penuh Indonesia yang tertangguh disebabkan pilihan raya 2024 telah diluluskan secara konsensus selepas Presiden Prabowo Subianto memegang jawatan pada Oktober lalu. China menyambut baik kemasukan Indonesia, menyifatkannya sebagai langkah positif untuk BRICS dan selatan global. Kumpulan itu kini mewakili hampir separuh populasi dunia dan lebih 41% daripada KDNK Global. BRICS telah meletakkan dirinya sebagai penyeimbang kepada institusi yang dipelopori Barat, terutama Amerika Syarikat. Presiden dipilih Amerika, Donald Trump, baru-baru ini memberi amaran untuk mengenakan tarif 100% jika BRICS membangunkan mata wang pesaing kepada dolar Amerika. Keanggotaan Indonesia mengukuhkan pengaruh BRICS dan menyelahkan peranannya dalam mencorak kerjasama ekonomi global. Hai Publikers, tahukah kalian kalau Indonesia telah resmi diterima menjadi anggota penuh BRICS? Brazil mengumumkan kalau Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh BRICS, yang artinya status negara anggota tetap atau anggota penuh memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan serta memainkan peran langsung dalam menentukan agenda dan kebijakan BRICS. Anggota tetap dapat berpartisipasi dalam pertemuan puncak tingkat tinggi, saat di mana keputusan penting mengenai kerjasama ekonomi, tata kelola internasional dan strategi politik diputuskan. Dan masih banyak pengaruh serta keistimewaan lainnya dengan menyandang sebagai anggota penuh. Lantas bagaimana dengan Malaysia? Status Malaysia hanya anggota mitra dari BRICS yang artinya suara Malaysia tidak dapat mempengaruhi setiap keputusan dan tidak dapat berpartisipasi seperti anggota. Selain itu ternyata keinginan Malaysia untuk menjadi anggota penuh mendapatkan penolakan dari India. Silahkan tuliskan keluh kesah kalian di kolom komentar.
Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah.